Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fiona Ramadan dari kelas IL1 akan menjelaskan tentang laporan proyek yang saya dari judul tentang perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada Jenishop. Yang pertama terdapat daftar isi, kemudian daftar tabel, dan selanjutnya itu daftar gambar. Yang pertama kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, di mana latar belakang dalam era globalisasi dan teknologi ini penggunaan komputer sangatlah dibutuhkan beradanya bahkan hampir di setiap aspek kehidupan. Terkait dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, banyak perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya melalui sistem yang serba terkomputerisasi, di mana salah satu bisnis yang menjadi tren masyarakat tahun ini yaitu tentang dalam bidang belanja online atau online shopping, di mana salah satu bentuk usaha dari para pebisnis online yang memberikan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan tersebut secara online. Tentunya pada Jenishop ini yang merupakan toko untuk menyediakan berbagai macam kebutuhan elektronik dan fashion, di mana umumnya Jenishop ini lebih mengutamakan kebutuhan untuk para remaja dan dewasa. Terkait dari latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan sistem informasi penjualan pada Jenishop. Yang kedua, bagaimana Jenishop melayani transaksi penjualan jarak jauh yang bisa mempermudah dan memperluas wilayah pemasarannya. Yang ketiga, bagaimana Jenishop mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran jarak jauh. Nah, maka dari itu, dapatlah kita rumuskan masalahnya, bagaimana membangun website e-commerce pada Jenishop. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke dalam landasan teori, di mana landasan teori ini terdiri dari teori pendukung. Yang pertama dari Taufik tahun 2013, di mana sistem adalah kumpulan dari sub-sistem abstrak maupun fisik yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua menurut Sutabri tahun 2012, yaitu suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat tertentu yang menunjukkan bahwa hal tersebut bisa dikaitkan sebagai suatu sistem. Dari sistem tersebut tak lain dan tak bukan yaitu sistem tersebut pasti akan mempunyai suatu tujuan, yang dimana menurut Taufik tujuan sistem merupakan sasaran atau hasil yang diinginkan baik bagi manusia, tumbuhan, hewan, organisasi, lembaga, dan lain sebagainya. Tujuannya sangatlah penting karena tanpa tujuan yang jelas segala sesuatu pasti akan hancur dan berantakan, tapi dengan tujuan yang jelas akan lebih besar kemungkinannya akan tercapai sasarannya. Dan yang seterusnya yaitu menurut Sutabri, di mana tujuan suatu sistem informasi yaitu untuk menghasilkan produk informasi yang tepat bagi para pemakai akhir, di mana produk informasi itu meliputi pesan, laporan, formulir, dan gambar grafis yang dapat disediakan melalui tampilan video, respon, audio, produk kertas, dan multimedia. Selanjutnya itu tujuan tahapan sistem informasi menurut Darmawan tahun 2013, yaitu tahapan perancangan atau desain sistem mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakaian sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap pada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, lebih tercontohnya pada desain sistem yang terperinci. Di sini terdapat data flow diagram atau DFD yang merupakan sebuah teknik grafis yang menggambarkan desain informasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output. DFD ini dapat digunakan untuk menyajikan sebuah sistem atau perangkat lunak pada setiap tingkat abstraksi. Selanjutnya masuk ke dalam jenis database yang sering digunakan yaitu web browser, di mana menurut Queswandi, web browser adalah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan halaman dan menelusuri World Wide Web atau WWW, di mana web browser ini dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, Unix, Mac OS, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu web server, di mana menurut Sibero, web server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Secara bentuk fisik dan cara kerjanya, web server ini tidak
berbeda dengan komputer rumah atau PC. Yang membedakannya hanyalah kapasitas dan kapabilitas. Selanjutnya yaitu SAPP, di mana menurut Ginting SAPP adalah perangkat lunak gratis yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari berbagai macam program. Selanjutnya yaitu PHP, yang dimana menurut Anahar PHP adalah bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP ini merupakan script yang menyatukan HTML dan berada pada server HTML embedded scripting. Selanjutnya yaitu MySQL, di mana menurut Mas Ria, MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau database management system, atau disebut juga dengan DBMS, yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Selanjutnya World Wide Web atau WWW, yang dikenal dengan sebutan web saja, yang merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang mempermudah dan memungkinkan hampir setiap orang untuk memperkenalkan dan mencari dokumen hypertext pada internet. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis sistem yang berjalan, di mana menurut Bentley dan Whitehead, yaitu analisa sistem adalah sebuah metode untuk mencari solusi dari permasalahan sistem yang ada dengan cara mengelompokkan komponen yang ada menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar solusi yang ditemukan sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Di mana dalam tahap analisis sistem terhadap langkah-langkah ini, dasarnya yang harus dilakukan oleh analisis sistem adalah identify, yaitu mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang kemudian, analysis, yaitu menganalisis sistem. Yang keempat, report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Di mana evaluasi sistem yang berjalan ini akan ada masalah dan ada solusi. Nah, contohnya yaitu masalahnya transaksi penjualan masih dilakukan secara offline. Solusinya itu dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis web agar transaksi penjualan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja oleh pelanggan, atau disebut juga dengan secara online. Yang kedua itu pengolahan data penjualan dan persediaan barang masih menggunakan sistem pembukuan. Solusinya dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis web yang telah menggunakan database. Yang ketiga, proses pembuatan laporan dan penyimpanan data belum terorganisir dengan baik, di mana solusinya dengan menggunakan sistem aplikasi ini, pencatatan data penjualan dan persediaan barang akan tersimpan dengan baik. Yang keempat, belum adanya media penjualan yang baik yang digunakan untuk memberikan informasi tentang keberadaan toko Genshop. Solusinya, sistem aplikasi penjualan dapat menjadi media pemasaran yang lebih efektif. Nah, dari penjelasan di atas, maka saya akan menjelaskan seperti apa menu dari penjualan online dari toko Genshop ini. Yang pertama itu terdapat menu halamannya, di mana ini ditampilkan untuk pada pembeli untuk melihat semua produknya. Nah, selanjutnya untuk customer atau pembeli akan ditampilkan halaman untuk membuat akun baru atau register. Selanjutnya inilah bentuk dari menu register akunnya, dan selanjutnya konsumer harus mengisi data-data yang dianggap penting, di mana setelah customer melakukan registrasi, maka selanjutnya customer harus memasukkan ID dan password yang telah dibuat tadi untuk memasuki halaman administrator. Seperti inilah halaman depan dari admin yang terdiri dari dashboard, yang kemudian halaman orderan, halaman customer, halaman kategoris, halaman produk-produk yang telah disediakan oleh toko Genshop, dan tampilan Experience, tampilan banners, tampilan orderan lagi, dan tampilan informasi. Nah, selanjutnya yaitu apabila customer telah melakukan konfirmasi pembayaran dan pembelian, maka
selanjutnya customer harus menunggu. Nah, maka selanjutnya apabila customer telah melakukan pembayaran, maka selanjutnya customer akan menunggu dan diberikan waktu estimasi pengiriman yang telah ditentukan oleh Unishop. Jadi penutup dari laporan ini, kita mendapatkan sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan ini diambil dari penerapan sistem terhadap permasalahan yang ada dalam perencanaan sistem informasi e-commerce pada Tokopedia Shop, yaitu yang pertama, dengan mengaplikasikan sistem penjualan berbasis website, Tokopedia Shop dapat melakukan promosi atau pengenalan pakaian dan aksesoris yang ada secara efisien dan efektif. Yang kedua, konsumen dapat memesan pakaian dan aksesoris di mana saja apabila terhubung dengan jaringan internet. Yang ketiga, dengan menggunakan sistem baru, pembeli dapat melakukan transaksi secara online, tidak harus datang ke Unishop, bahkan melakukan pembayaran secara langsung, di mana ada cara yang lebih efektif, yaitu dengan mentransfer ke rekening Unishop. Dan terakhir yaitu terdapat beberapa daftar pusaka dari Anhar, Dermawan Ginting, Anderi, Siriano, Kurniawan, Diana, Masria, Murad, Raharja, Sbero, Simarmata, Sutabri, Taufik, Ibno, Yakub, Yulastri, Zohrayati. Sekian presentasi dari laporan proyek saya. Apabila ada salah kata dan kekeliruan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.